Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Maiswara dengan NIM 2021025269, kelas 6B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Qawiyah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah pada sehat ya. Berarti ini udah pada semangat semua. Berarti udah pada sarapan dong. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat kiri kanannya. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran nih, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Berkibarlah Benderaku. Ayo, pada berdiri semua ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kebanggaan bangsa. Siapa berani membangkang serta rakyatku merah, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, udah pada keren banget ya. Tadi kita nyanyi bareng-bareng. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kemarin kan kita udah belajar bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Masih ada yang inget bagaimana tubuh kita mengolah makanan? Iya, pinter banget ya anak-anak ibu. Jadi tubuh kita mengolah makanan itu kita masuk melalui mulut, makanan kita masuk melalui mulut, lalu lewati kerongkongan, masuk ke lambung untuk dihaluskan, masuk ke usus kecil, lalu usus besar, dan keluar melalui anus. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak ibu dapat memahami apa itu media iklan elektronik dan juga gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, coba kalian amati gambar di samping. Ini namanya Dina. Dina ini lagi ngapain ya? Iya, betul. Dina sedang menonton TV. Tapi apa ya yang sedang dilihat Dina? Iya, betul. Dina sedang melihat iklan sirup. Apa ada yang tahu iklan tersebut termasuk media iklan cetak atau elektronik ya? Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Iklan tersebut termasuk media iklan elektronik ya, karena disampaikan melalui TV. Nah, pengertian iklan itu adalah informasi yang isinya membujuk dan menarik perhatian masyarakat ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, iklan elektronik ini merupakan iklan yang menggunakan media berbasis elektronik. Iklan elektronik ini terdiri dari iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok yang satu kelompoknya berisi 4 orang ya. Coba kalian atur terlebih dahulu kelompoknya. Baik, apakah semuanya sudah mendapat kelompok? Oke, sudah ya. Nah, coba setiap masing-masing kelompok amati percakapan teks tersebut. Nah, lalu setiap kelompok menuliskan perbedaan antara media iklan cetak dan media iklan elektronik yang akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti setiap kelompoknya kalian maju satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian.
Baik, tadi kan setiap kelompoknya masing-masing sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang Ibu punya SPK untuk kalian supaya pembelajaran tetap menyenangkan dan tidak bosan. Nah, ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Mama. Semangat. Yeay. Nah, menurut kalian nih, apakah sarapan itu penting? Iya, sarapan itu penting ya anak-anak, supaya kita tetap semangat untuk menjalani kegiatan dan tidak mudah sakit. Nah, di sini siapa nih yang makannya tidak teratur? Nah, kalau makannya tidak teratur itu bisa loh kena penyakit mah, karena makannya tidak teratur. Nah, di sini kita akan belajar mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada MAH. MAH itu merupakan penyakit nyeri dari lambung yang disebabkan oleh makan tidak teratur, luka pada lambung, dan stres. Gejalanya itu perutnya terasa perih, mual, dan kembung. Lalu yang kedua ada usus buntu. Usus buntu ini merupakan peradangan pada usus buntu karena peradangan disebabkan oleh tersumbatnya pangkal usus buntu karena kotoran. Gejalanya yaitu sakit perut di sebelah kanan bawah, demam, dan hilang nafsu makan. Yang ketiga ada sembelit. Sembelit ini merupakan penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras, dan menggumpal. Lalu yang keempat ada tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyebab penyakit ini adalah infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual dan sakit kepala. Lalu yang terakhir ada diare. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Gejalanya adalah buang air besar encer, kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Untuk kita melihat lebih jelas lagi, anak-anak semua, kita nonton video ya mengenai penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Oke? Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit Bol. Hehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit MAH. Gimana rasanya tuh Pipo? Jadi, MAH adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAH sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi.
Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Nah, tadi kan kita sudah melihat video penyakit pada sistem pencernaan kita. Nah, yang pertama itu kan tadi ada emah, usus buntu, terus ada sembelit, ada tifus, dan ada diare. Nah, sekarang nih, setiap kelompoknya masing-masing membuat poster sederhana mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, ini ada nih contohnya mengenai poster tentang diare. Nah, seperti ini ya contohnya. Kalian buat, nanti bagikan LKPD-nya, kalian buat di situ. Lalu nanti setiap kelompoknya masing-masing maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan setiap kelompoknya nanti diberi kesempatan untuk menilai kelompoknya yang lain. Oke, anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah selesai, sekarang kalian akan mengerjakan kuis ya. Nanti itu sudah menyediakan kuis di melalui Quizizz. Nanti kalian akan mengerjakan secara online ya. Nah, ini aku akan tampilkan terlebih dahulu untuk kode gamenya. Oke? Karena pembelajaran hari ini telah selesai, coba ibu akan mengulang kembali apa aja tadi yang sudah kita pelajari. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai media iklan cetak, media iklan elektronik, lalu ada organ pencernaan pada manusia beserta gangguan pada sistem pencernaan ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Coba ibu menanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik, karena anak-anak ibu sudah semangat, sudah pintar semuanya. Nah, coba kita apresiasi dulu yuk. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak nanti langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan lupa pelajari kembali pembelajaran hari ini. Oke, sampai jumpa. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.